diri sendiri untuk membuat tadi ya, baik buku TA, makalah, ya, L-series, program-program, aplikasi, dan sebagainya. Atau pakai tiang root. Lightning root itu tiang-tiang yang tinggi seperti di 500 kW. Nah, kemudian di sini ada apa itu capstone design ya, atau capstone ya. Kemarin di pertemuan pertama juga sudah sempat disinggung ya, ada ABET, ini akreditasi internasional yang kita jadi bahan rujukan untuk teknik elektro khususnya ya. Di beberapa teknik juga menggunakan akreditasi ABET ini. Jadi seorang mahasiswa itu diharapkan siapkan untuk menjadi engineer yang memiliki kemampuan praktis ya. Nah, kemampuan praktisnya itu yang masuk ke dalam kurikulum yang menjadi kulminasi ya. Kulminasi ini adalah puncak dari studi di teknik elektro ya, di mana di dalamnya akan ada kemampuan-kemampuan ya yang sudah dipelajari pada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 ya selama kuliah di teknik elektro. Nah, itu digunakan untuk ini major design experience ya. Jadi pengalaman ini suatu ya berdasarkan pengetahuan ya dan skill. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, tapi skill dari seorang engineer juga menjadi salah satu bagian penting ya. Jadi pengalaman desain yang komprehensif ini itu sebenarnya mempersiapkan mahasiswanya untuk memasuki dunia kerja nanti sebagai seorang engineer atau seorang insinyur. Nah, persiapan untuk praktik rekayasa yang pertama kali dilakukan ya, kurikulum teknik itu harus dirancang untuk bisa secara efektif mempersiapkan nanti mahasiswanya menghadapi tantangan dunia kerja ya sebagai seorang engineer. Salah satunya menjadi bagian penting di capstone design. Jadi seorang engineer disiapkan untuk bisa nanti merancang, kemudian mengimplementasi dan mengevaluasi ya dari hasil rancangannya tadi, apakah sudah benar bisa menyelesaikan permasalahannya secara efektif dan efisien. Kemudian ya puncak dari kurikulum teknik elektro yang 4 tahun itu adalah pengalaman desain tadi ya, desain major design experience. Kemudian ada juga nanti akan bersinggungan dengan pengetahuan ataupun keterampilan ya dari aspek-aspek ilmu pengetahuan lain di bidang teknik elektro ya. Ya misalnya kalau topiknya mengenai misalnya untuk budidaya jamur tiram ya misalnya secara smart ya, dengan IoT misalnya, berbasis IoT. Jadi tidak hanya di IoT-nya saja yang dibahas, tapi ada juga kemampuan untuk budidaya jamurnya yang harus diketahui ya, harus dipelajari. Nah, kemampuan ini itu salah satu integrasi ya pengetahuan dan juga keterampilan dari mahasiswanya yang diharapkan. Oke, untuk yang pertama Ahmad Krisna Dea, apakah ada? Praktis nanti. Hadir Pak.
Kemudian standar rekayasa dan Kemudian Fahmi kendala Octavia, silakan. realistis mungkin ditemukan ketika proses capstone-nya berjalan ya. Nanti akan ada Sidik Ahmad standar rekayasa engineer ya yang relevan yang bisa diambil baik itu dari IEEE misalnya ya yang menjadi bahan acuan kita ya di teknik elektro. Kemudian ada juga tantangan ya yang akan dihadapi. Jadi tidak 100% terkadang teori yang dipelajari di bangku perkuliahan itu bisa diterapkan secara utuh ya di praktisnya. Akan ada adjustment, penyesuaian ya untuk bisa tetap menyelesaikan permasalahannya ya dengan kondisi ataupun kemampuan yang dimiliki. Ya. Jadi rancangan yang awalnya ideal ya full ideal, tapi ketika diimplementasikan ya terkadang rancangan yang ideal ini tidak sepenuhnya bisa seorang engineer ya harus dimiliki ya oleh calon engineer ya seorang mahasiswa untuk bisa menghadapi kompleksitas dan keterbatasan yang ada baik itu di implementasinya ya, ataupun nanti di dunia kerja ya. Jadi kesimpulannya di ini ya pengalaman desain yang komprehensif dan berbasis pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh sebelumnya itu dengan mempertimbangkan standar-standar rekayasa dan kendala-kendala nyata di dunia kerja ataupun ketika implementasi sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk bisa sukses nanti melakukan praktik rekayasa ini secara profesional. Jadi seorang engineer juga dituntut untuk menjadi seorang profesional. Nah, kemudian ada learning objective ya. Di sini ditulis ada 3. Yang pertama memahami apa yang dimaksud dengan engineering design. Ya. Apa itu engineering design, prosesnya apa yang dilibatkan di dalamnya ya. Yang nomor 2, kemudian ada atribut engineer yang sukses itu seperti apa ya. Itu yang akan menjadi learning objective pada pertemuan kali ini. Nah, kita masuk ke capstone ya. Jadi di awal sudah disinggung sedikit. Tapi di sini ditekankan pada engineering design. Jadi engineering design secara definisi ya merupakan desain rekayasa yang melibatkan suatu proses penciptaan suatu sistem atau komponen ya atau proses dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, fokusnya bukan hanya untuk menciptakan sesuatu, tetapi juga memastikan ya ciptaan yang dibuat tersebut itu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nanti akan ada proses iteratif ya, jadi proses berulang ya dalam mengambil keputusan ya dalam sebuah proses yang iteratif di mana nanti melibatkan ilmu basic science ya yang sudah kalian miliki di tingkat pertama ya, matematik ya, kemudian ada engineering science ya yang nanti dikonversi ya menjadi sumber yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, permasalahannya itu disimulasikan dalam topik
yang diambil. sebetulnya teknologi juga itu Nah, proses pengambilan keputusan ya merupakan proses desain rekayasa yang melibatkan pengambilan keputusan yang bersifat iteratif ya, yang berulang. Kemudian hal ini ditujukan agar bisa menyempurnakan ya siklus berulangnya tadi. Itu nanti akan melibatkan ada proses analisis ya, kemudian ada proses pengujian dan ada proses perbaikan di dalam. Oke, sekarang kita lihat 6. Ini kalau Anda lihat kalau belakang nomor 6. Kemudian tujuan utama dari desain rekayasa ini adalah mengkonversi sumber daya secara optimal untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tujuannya tadi disimulasikan dalam topik TA-nya ya. Artinya desain yang dirancang itu harus secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi ada kata kuncinya adalah efektif dan efisien. Jadi dalam merancang suatu alat ataupun software ya, aplikasi dan sebagainya, setiap baris program ya, setiap komponen-komponen yang dimasukkan ya atau dibuat menjadi suatu alat ya, itu harus dipilih secermat mungkin ya, seefektif mungkin, tidak ada komponen-komponen yang istilahnya tidak berguna ya. Jadi sebenarnya tanpa alat atau tanpa komponen ini pun si masalahnya sudah selesai gitu. Nah itu yang dihindari. Atau ada pemborosan komputasi kalau buat software ya. Jadi mau menghitung persamaan kuadrat misalnya, tapi mutar-mutar dulu untuk mencari koefisiennya ya. Jadi ada rugi-rugi komputasi sehingga software ataupun aplikasi yang dibuat itu tidak berjalan secara efektif dan efisien ya. Saya perkenalkan dulu. Jadi kalau ada petir, nyampernya ke sini, tidak melalui tiang, karena tidak melalui tiang berarti. Oke, kemudian tidak dilewati. ada beberapa ya di sini mungkin elemen fundamental ya. Jadi misalnya penetapan tujuan dan kriteria ini yang dilakukan di awal ya pada tahap penyusunan L-series L100 sampai L300. Kita harus menetapkan dengan jelas apa yang ingin dicapai. Kemudian parameter-parameter keberhasilannya juga disusun secara jelas ya. Nah ini yang masuk nanti di L100 ya, project proposalnya. Jadi apa saja misalnya tujuan yang ingin dicapai ya, misalnya mau membuat autonomous car ya. Jadi tujuannya adalah melakukan membuat ya aplikasi dan hardware misalnya yang bisa berjalan di jalan raya tanpa pengemudi secara otonomus ya, yang terhubung dengan jaringan internet misalnya. Itu tujuannya. Kemudian parameter apa aja yang membuatnya mencapai keberhasilannya ya ditulis juga. Misalnya mobilnya bisa mengikuti jalan raya misalnya tanpa bantuan manusia misalnya. Kemudian tidak ketika ada objek di depan mobilnya, si mobilnya bisa berhenti secara otomatis. Nah itu parameter-parameter yang dijadikan acuan sebagai pengukur ya, ukuran keberhasilan dari project Kemudian selanjutnya ada sintesis ya. Sintesis ini
menghasilkan ide dan solusi yang potensial untuk memecahkan permasalahannya. Jadi setelah menetapkan tujuan dan parameter, kita mensintesis ya. Mensintesis ini di dalam kelompok nanti brainstorming ya, bagaimana menyampaikan ide, kemudian membuat beberapa solusi alternatif ya yang bisa nanti dipilih ya menjadi salah satu desain utama ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian setelah sintesis ada proses analisis ya. Jadi ide-ide tadi ya, solusi-solusi tadi dianalisis kelayakannya dan juga keefektifan dari solusi tadi ya. Mana yang paling efektif diurutkan dari yang prioritas utama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi itu yang akan dilakukan ya. Setelah itu lanjut masuk ke bagian konstruksi. Kalau konstruksi ini adalah implementasi ya. Ini sudah masuk ke L400 dan 500, jadi akan dilaksanakan pada tahapan atau semester selanjutnya ya. Jadi di konstruksi itu akan membuat prototipe ya ataupun produk nyata yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian setelah konstruksi dilakukan pengujian. Nah, pengujiannya ini untuk memverifikasi ya kinerja dan keandalan dari desain yang dibuat tadi. Apakah sudah berhasil atau belum ya? Dilihat dari ini tadi di awal tadi kita sudah menetapkan parameter-parameter keberhasilannya. Kemudian di selanjutnya ada evaluasi ya. Jadi bagaimana menilai ya hasil pengujian dan kita juga perlu mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbaiki ya. Ini siklusnya. Setelah dievaluasi ya balik lagi ke konstruksi, kemudian pengujian, evaluasi. Kalau sudah selesai ya, sudah sesuai dengan keinginan kita, maka proyeknya bisa dihentikan dan tinggal menuliskan laporannya. Kira-kira seperti itu. Jadi prosesnya ada iteratif ya, berulang ya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien dalam memecahkan suatu permasalahan. Kabel dari yang terakhir itu udah masuk ya. Itu apa alat pertamanya? Catat. Setelah alat itu alat kedua apa? Nah, beberapa tahun yang lalu ya sempat booming juga tentang kelahiran startup baru ya yang menjadi salah satu bagian ya dari perkembangan dunia engineering ya yang ada di masyarakat. Jadi startup project ini dia memiliki proses untuk merealisasi produknya. Biasanya cakupannya lebih luas daripada sekedar desain di manufaktur ya. Kemudian startup merupakan juga suatu aspek kewirausahaan ya, entrepreneurship ya, yang melibatkan proses identifikasi peluang ya, kemudian pengambilan risiko ya, dan pengelolaan sumber daya untuk menciptakan produk yang inovatif dan bernilai ya. Jadi ya lulus atau memiliki gelar sarjana teknik yang menjadi seorang engineer tidak selalu harus menjadi salah satu pegawai BUMN ataupun pegawai industri ya, tapi juga memiliki peluang untuk berwirausaha ya, salah satunya membuka startup misalnya. Nah, entrepreneurship ini ya dia tidak
akan melibatkan beberapa kegiatan di dalamnya. Misalnya ada riset pasar ya, atau market research ya. Bagaimana si engineer-nya melihat peluang pasar ya, dan juga harus memahami kebutuhan dan keinginan dari target pasarnya. Nah, itu perlu dilakukan di awal ya, karena kita harus mempertemukan antara demand dan supply. Kalau demand-nya tidak ada, ya supply-nya ini akan nanti mubazir ya, tidak ada yang menggunakan atau tidak ada orang yang akan menyambutnya atau akan membelinya ya. Jadi harus pahami dulu pasar, target pasarnya siapa ya, apakah rentang umur tertentu ya, atau gender tertentu ya. Itu yang perlu dilakukan, ada riset pasar di situ untuk mengidentifikasi peluang ya, dan memvalidasi ide, produk dan strategi pemasaran yang tepat ya. Kemudian ada perencanaan keuangan. Ini juga menjadi satu hal yang penting ya, financial planning ya, di mana seorang engineer-nya harus menentukan sumber pendanaannya. Dari mana mendapatkan sumber pendanaannya? Karena startup ini pemerintah secara khusus itu juga turut mendorong startup baru ya, di banyak program-program pemerintah yang membantu ya, baik di bidang finansial ya, atau di peningkatan sumber daya manusianya dan sebagainya ya. Jadi ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan kalau mau nanti berkecimpung di startup project ya. Jadi harus menentukan sumber dana awalnya di mana, alokasi dana, arus kasnya ya, kemudian mulai memproyeksikan keuntungannya ya, dan juga melihat ke depan apakah bisnis yang dibuat ya di startup tertentu itu apakah bisa terus berlanjut atau tidak ya. Kemudian penentuan harga produk ya, itu juga penting. Bagaimana kita menentukan, misalnya kita membuat prototype, bukan prototype ya, barang ya, barang atau jasa, misalnya mau membuat smart pen ya, yang bisa yang bisa mendeteksi misalnya membaca gula darah atau membaca denyut jantung ya, untuk menghindari resiko penyakit jantung ya, atau serangan jantung seperti itu. Nah, nanti ditentukan ya harga yang kita jual ke pasaran itu harus dipertimbangkan ya, dari sisi misalnya biaya produksi, kemudian ada margin keuntungan ya, kemudian harga pesaing ya, misalnya ada smart pen lain yang mirip dengan buatan kita ya, itu jadi penentu juga berapa harga produk yang kita lempar ke pasaran ya. Kemudian ada nilai produk ya di mata konsumen, apakah alat yang kita buat itu sangat bermanfaat oleh masyarakat atau konsumen ya. Nanti walaupun biaya produksinya rendah, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian strategi pasar ya, ini market strategi. Jadi dalam membentuk suatu startup ya, kita juga merancang strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang seluas mungkin ya, dan juga membangun branding ya, branding merek, kemudian meningkatkan penjualan misalnya dengan promosi ya, ada distribusi dan branding ya, menggunakan influencer dan sebagainya ya, itu salah satu strategi pasar ya, untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Oke, jadi di sini
proses realisasi produk itu tidak hanya tentang menciptakan produknya saja, tetapi juga tentang memahami pasar, kemudian ada proses perencanaan keuangan tadi ya, menentukan harga dan memasarkan produknya dengan efektif ya. Nah, semua aspek ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan kesuksesan suatu produk. Nah, ini yang terkadang tidak dimiliki oleh semua orang ya, apalagi seorang engineer ya. Karena engineer fokus kepada pembuatan alat ataupun software, aplikasi dan sebagainya, tapi kemampuan untuk menjualnya itu terkadang tidak semua orang miliki ya. Nah, itu juga ilmu yang harus dipelajari ya, supaya apa barang ataupun produk ya, baik produk atau jasa ya yang diberikan oleh seorang engineer itu bisa ketemu antara bisa laku di pasaran seperti itu. Jadi tidak hanya berpikir bagaimana membuat alatnya, tapi juga memasarkannya ya. Nah, di L series ya, utamanya di L100 nanti itu akan disimulasikan bagaimana kalian membuat tadi merancang alatnya ya, mulai dari harga pokok produksi ya, itu harus dihitung, kemudian keuntungan penjualan ya, jadi harga barangnya harus tadi ya, tidak boleh terlalu mahal, tidak boleh juga terlalu murah ya, jadi harus ada nilai tengahnya ya, yang paling optimal untuk menentukan harga barang. Nah, harga barang penjualannya, keuntungan, BEP dan sebagainya itu akan dibahas di L100. Kemudian ya ini proses desain preskriptif ya untuk identifikasi masalah dan pemilihan persyaratan. Jadi yang pertama dilakukan adalah identifikasi masalahnya dan kebutuhannya apa ya, itu dilakukan di awal, kemudian menentukan kebutuhannya, requirement-nya apa saja ya, kemudian apakah kebutuhannya itu sudah memenuhi semua kebutuhan ya, requirement-nya memenuhi kebutuhan, kalau belum ya diulangi lagi prosesnya. Ini yang iteratif tadi, kalau tidak ya akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, misalnya implementasi dan evaluasi. Nah, ini elemen proses desain di fase pertama ya, ini fase research ya, kalian nanti lakukan studi literatur, misalnya membaca-baca proceeding, jurnal ya, buku ya, atau beberapa karya ilmiah yang atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada ya. Kemudian dari research tadi ya, itu dikeluarkan spesifikasi kebutuhannya untuk dapat memecahkan permasalahannya. Nah, setelah keluar spesifikasi, nanti dibuat sebuah konsep ya untuk mengeneralisir ya, mengeneralisir dari spesifikasi kebutuhan tadi ya. Kemudian masuk ke fase desain. Nah, di sini di fase desain kita mulai merancang ya, prototype dan fase konstruksi ya. Misalnya dalam integrasi nanti ada bagian software, ada bagian hardware yang perlu diintegrasikan supaya dapat menjadi suatu sistem ya, sistemnya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini proses desain khusus teknologi ya,
requirement analysis ya dilakukan di tahap pertama, kemudian keluarlah spesifikasinya. Jadi spesifikasi juga merupakan satu bagian L series ya L200, itu isinya tentang spesifikasi semuanya. Kemudian akan dilanjutkan lagi tentang sistem arsitekturnya, apa saja mungkin sub-subsistem yang terkait ya, atau nanti dibagi ya kalian dalam bentuk satu kelompok ya, misalnya 3 orang. Ketiga orangnya ini harus memiliki kontribusi terhadap proyeknya. Nah, biasanya kontribusi masing-masing orangnya itu dibuatkan ke dalam satu subsistem. Nah, kemudian dari sistem arsitektur yang direncanakan ya, di dalamnya nanti akan ada bagian softwarenya, ada juga bagian hardwarenya. Misalnya kalau software, misalnya ada aplikasinya, operating system, ya compiler dan sebagainya. Kalau hardware, ya arsitektur hardwarenya ya, kemudian ada sintesis, compiler, ya, sensor dan transducer misalnya, kemudian CPU-nya ya, dan sebagainya. Nah, antara software dan hardware ini perlu suatu perangkat interface ya untuk menghubungnya. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian ya yang menjadi penghubung antara software dan hardware supaya bisa saling berkomunikasi ya. Nanti akan ada software driver ya, kemudian ada hardware driver ya yang menjadi jembatan ya antara software dan hardware. Nah, ketiga ini nanti diintegrasikan ke dalam suatu sistem, kemudian dilakukan pengujian. Apakah sistemnya sudah menyelesaikan permasalahannya atau belum? Kalau belum ya diulang lagi, teraktif lagi, lakukan perbaikan ya, spesifikasinya diperbaiki, kemudian sistem arsitekturnya juga di-upgrade ya, diperbaiki dari sebelumnya ya, apa saja softwarenya yang ditambahkan atau dikurangkan ya, hardwarenya juga begitu. Kemudian dilakukan integrasi dan testing lagi ya sampai benar-benar bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, proses iterasi ini yang disebutkan sebagai continuous improvement ya. Jadi terus meningkat ya kemampuan dari sistem yang dibuat ya dalam memecahkan permasalahannya. Tempat dan waktu P minus X per P tambah F2 itu P plus X. Ya, kemudian ini ada the world class engineer ya. Ada beberapa bagian ya, ini dari Leonard Center for Advanced Engineering Education dari Pennsylvania State University. Jadi pertama aware the world ya, sadar akan dunia, yang artinya memiliki pengetahuan luas ya, dan tidak hanya terkungkung ataupun memiliki pengetahuan di satu bidang saja, tapi juga tentang pengetahuan isu-isu global yang saat ini sedang tren ya. Misalnya kemarin ya yang terkait dengan perkembangan generatif AI ya. Jadi AI yang bisa membuat objek, kemudian membuat tulisan sendiri ya, atau bisa berbicara dan sebagainya ya, generatif AI itu yang sedang tren sekarang di teknik ya, atau di bidang teknik. Nah, itu harus disadari ya, sebagai seorang engineer, aware of the world ya, apa perkembangan bidang teknik di global, isu globalnya seperti apa. Kemudian solidity grounded ya, ini berlandaskan dasar yang kuat ya. Jadi menguasai fundamental dari ilmu pengetahuan dan teknik dengan sangat baik ya.
Nah ini kemampuan teori ya di bidang teknik ya, ilmu-ilmu fundamental baik itu basic science ya, matematik ataupun engineering science itu harus dikuasai dengan baik untuk menjadi seorang engineer world class ya. Kemudian yang ketiga ini ada technically broad ya, atau luas secara teknikal. Ini memiliki pemahaman yang mendalam ya, dan luas dari berbagai disiplin ilmu teknik ya, bukan hanya spesialis di satu bidang saja. Jadi secara fundamental ya, dia memahami secara umum ya, walaupun tidak terlalu dalam ya, tapi dia memahami secara umum ya ilmu teknik ya, kalau kita teknik elektro ya. Jadi tidak hanya mungkin spesialisasi atau keminatannya ya di bidang misalnya elektronika daya ya, tapi dia juga harus mengetahui ya bagaimana misalnya di kendali atau di komunikasi ya, telekomunikasi ya dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan technically broad ya, luas secara teknikal. Kemudian yang keempat ada effective in group operation ya, efektif dalam operasi grup. Nah ini juga disimulasikan dalam kegiatan capstone design di teknik elektro ya. Jadi mampu bekerja sama dengan baik di dalam tim, kemudian bisa berkomunikasi secara efektif dan juga berkontribusi positif pada tujuan bersama. Ini yang mau dibangun ya, dicoba untuk dikembangkan melalui kegiatan capstone project ini, makanya dibuat dalam satu grup ya, 3 orang ya. Nanti kalian bisa tersimulasikan bagaimana efektif in group operation, efektif dalam operasi grup ya. Kemudian selanjutnya ada versatile ya, ini serba bisa. Jadi mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, kemudian mempelajari hal-hal baru dengan mudah dan mengerjakan berbagai tugas yang berbeda. Nah terkadang ada beberapa lulusan kita juga yang mungkin menyeberang ke bidang non teknik ya, seperti perbankan dan sebagainya ya. Nah perbankan dan bidang-bidang lain ya, biasanya mereka senang kalau menerima pegawai itu yang dari teknik, karena ada kemampuan ini versatile ya, jadi serba bisa dan cepat beradaptasi ya, kemampuannya lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan dan juga mempelajari hal baru dengan mudah ya. Jadi ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu ya, karena kemampuan dasarnya tadi sudah cukup baik ya dalam menganalisis permasalahan ya, kemampuan tadi itu bisa ditempatkan ya di mana saja, tidak hanya di bidang teknik elektro ya. Tapi harapannya nanti kalian lulus sesuai bidangnya lah, berkontribusi di negeri ini ya di bidang teknik ya, teknik elektro. Kemudian terakhir ada customer oriented ya, di sini berorientasi pada pelanggan ya, memahami kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir ya. Jadi dalam mendesain dan mengembangkan solusi itu berpusat pada pelanggan tadi ya, atau pengguna akhirnya. Jadi apa kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir itu yang dijadikan acuan dalam mendesain dan mengembangkan solusi.
Jadi seorang world class engineer itu tidak hanya ahli di bidangnya, tapi juga individu yang berwawasan luas ya, berpikiran terbuka, kemudian mampu berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang inovatif bagi dunia. Itu yang dibicarakan dalam slide ini tentang the world class engineer ya. Ada 6 tadi. Sudah kita bahas satu persatu. T dan X. Nah, kemudian masih di world class engineer ya, proses project excellent ya, yang kita inginkan itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi ada desain proses ya, kemudian desain toolsnya ya, alat-alat perangkat pendukungnya ya, kemudian ada professional skills ya. Jadi ketiga ini ya yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu project yang excellent. Jadi desain prosesnya harus berjalan dengan baik ya, mulai dari analisis, kemudian spesifikasi. Nah, itu perlu pilih dan dipikirkan dengan cara sematang mungkin ya. Kemudian mendesain perangkat bantuannya ya, atau alat-alat pendukungnya ya, dibutuhkan. Dan ada juga professional skill ya, dalam melakukan project tadi itu harus memiliki skill yang profesional. Profesional di sini maksudnya tidak melanggar aturan ya, dia mengerti aturan yang berlaku, kemudian bekerja sesuai SOP yang ada ya. Nah, itu yang disebut dengan professional skills ya. Kan V ini Oke, ini kita masuk ke summary-nya untuk pertemuan kali ini ya. Engineering design adalah proses berulang di mana tim nanti itu menggunakan kreativitas dan pengetahuan teknisnya untuk mengembangkan solusi ya, yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna akhirnya. Jadi dalam menerapkan solusi, acuannya adalah kebutuhan konsumen atau pengguna akhirnya ya. Apakah sudah menyelesaikan permasalahannya atau belum ya. Kemudian tujuan tersirat dari capstone ini adalah untuk mengembangkan kemahiran dari mahasiswa dalam bidang-bidang untuk mengkombinasi alat desain ya, toolsnya tadi, kemudian keterampilan profesional ya, professional skill, dan pemahaman yang jelas tentang proses apa yang akan dilakukan ya, proses desain tadi ya. Sehingga nanti mahasiswa dapat menjadi seorang engineer atau insinyur yang efektif dan mencapai keunggulan dalam proyek-proyek desainnya. Oke, materi sampai di situ. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sehingga kita dapetin ini ya, DPR gelombang maju kali DI. Jadi DI-nya, ini DT-nya kita maju keluar. Jadi DI akar kita integralkan. Oh, materi boleh open mic atau raise hand? Bentar. Masuk ke sini. Oke. Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Baterainya sudah dicas lagi. Tadi rupanya paham. Untuk akun Elsinta-nya di-share kapan ya, Pak ya? Nanti akun Elsinta dibagikan minggu depan kayaknya. Jadi sudah disiapkan oleh Bu Atin dari data kemarin yang sudah diinputkan, karena minggu ini adalah batas terakhir penetapan mahasiswa yang ikut perancangan capstone-nya.
ya, turun ke bawah, ini adalah gelombang maju. Jadi artinya gelombang maju dibagi Z, gelombang mundur dibagi Z. Pak, misal kalau sudah dapat akun masing-masing, itu langsung bidding judul atau gimana, Pak? Ya, ada jadwal biddingnya, biasanya dilakukan 3 atau 4 hari. Kalian bisa pilih judul mana yang diminati ya. Nanti setelah bidding ya, itu akan dibentuk kelompok ya berdasarkan pilihan atau keminatan kalian tadi. Tapi tidak mesti juga semua keinginan ataupun judul yang dipilih itu menjadi judul kalian nanti, tapi itu akan dilihat lagi atau dibagi lagi berdasarkan beberapa hal tadi ya, misalnya dari raihan IPK, kemudian semester ya, angkatan berapa, kemudian sebaran gendernya juga akan dipertimbangkan, itu akan dibagi secara merata. 275 kp, 500 kp itu hanya dari tinggi tower di kawat. Oh iya, jadwal kita ini kan hari Jumat kemarin ya. Kabarnya banyak yang ada kelas juga. Jadi mungkin saya bisa itu di hari Selasa siang. Kalau Selasa siang bagaimana? Makin tinggi towernya. Bisa, Pak. Untuk kabel, bisa ya, mudah-mudahan tidak ada banyak yang bentrok. Walaupun bentrok nanti bisa ya setidaknya bisa putar video rekamannya di kuliah, nanti akan kita bagikan di sana. Jadi jangan lupa untuk join di web kuliah. Tadi informasinya sudah saya bagikan di grup telegramnya, alamat course-nya dan enrollment key-nya ya. Nanti di sana akan digunakan untuk pengumpulan tugas, kemudian diskusi ya. Kemudian bisa membaca beberapa materi perkuliahannya dan juga rekaman kuliah. Pro ini adalah hubungan antara tegangan dan arus. Bisa nggak? Tiap tegangan ada. Tadi saya ada. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Asprak ngapain sih? DC hubungan tegangan dan arusnya itu L, aman. Ya. AC hubungan tegangan dan arusnya itu Z, impedansi karakteristik. Gabriel aja bisa. Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau untuk bidding itu nanti ada pengumumannya nggak, Pak, di grup TA atau di mana gitu, Pak, untuk mulai ngambil judul gitu, Pak? Ya, semua jadwal nanti akan dibagikan melalui grup Telegram TA-nya ya. Jadi standby aja di grup Telegram TA 2425 itu. Semuanya informasinya akan di-share di sana. Search impedance ialah respons dari objek di atas tanah antara jika dilalui disebut sebagai impedansi tepat atau impedansi subja. Subja itu dari search. Nah, impedansi subja merupakan hubungan antara arus dan tegangan. U sama dengan Z kali I. Atau U sama dengan Rho kali I. U adalah tegangan, I adalah arus. Jadi mulai semester ini kita akan memonitoring ya setiap kelompok dalam penyusunan L-series dan buku TA-nya. Jadi harapannya adalah tidak ada lagi yang tertinggal ya. Jadi semua kelompok itu bisa menyelesaikan TA 1-nya tepat waktu ya. Di akhir semester ini nanti semuanya sudah melaksanakan sidang TA 1 ya. Jadi kalau ada kelompok yang malas-malasan ataupun tertinggal ya, nanti akan dilakukan monitoring ya. Kemudian kalau misalnya sampai batas akhir semester nanti masih belum juga menyelesaikan tugas akhirnya atau buku L-seriesnya, ya kemungkinan itu akan dibubarkan kelompoknya dan akan kita buatkan kelompok baru di semester depannya.
Belum. impedans dari hantaran udara. Gue lagi di L luar itu sih, coba ntar gue tanya 4 orang kali rumah. 10 pangkat 7 log D per RT itu jarak antara konduktor atau jarak dari satu konduktor ke lain dalam Henry per Oke, ntar gue kabarin dulu. itu jarak konduktor, L itu radius. Ini ya, untuk overhead lines L itu mu Oke, per siap. log D per L. T-nya itu I dari epsilon per log D per L. Nah, C sendiri kita lihat. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Di per 36 Pi dibagi log D per L. Nah, ini sendiri log D per L itu 36 L. Nah, ini 36-nya turun ya. Oke, kalau tidak mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini. Jaga kesehatannya, jangan sampai sakit ataupun terlalu banyak pikiran ya nanti yang mengganggu proses perkuliahannya. Dapatnya semua mahasiswa nanti bisa lulus tepat waktu. Jadi kita akan lakukan proses monitoring sepanjang tahun ini sampai akhir di TA2 nanti. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Berarti kita mulai lagi di hari Selasa besok. Kayaknya saya belum bisa. Nanti kan kita ganti di waktu ya. Hari Selasa itu saya ada kegiatan di mana. Itu saja. Akhir kata, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kabel tuh ada komponen 2. Jadwal. Wah, Kenapa? nggak foto kayak kemarin. Nah, C jadi 2 pi log del per R dapatnya. Gabungannya bagi 2. Apa yang C-nya juga gitu. Akibatnya kalau kita lihat Oh iya. rho 0